Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Taufik Fardiansyah, NIM T 2018 Dalam kali ini saya ke bagian materi yang ketiga, yakni menjelaskan tentang kondisi masyarakat Mekah pra-Islam dalam bidang ekonomi. Untuk itu saya akan mengulas sedikit penjelasan tersebut. Yang pertama, kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka melakukan yang namanya pekerjaan, mulai dari berniaga, kemudian atau perdagangan, kemudian ada yang bertani, kemudian ada yang mengembala atau berternak. Bagi orang Arab di zaman dahulu, ketika melakukan sebuah peternakan, mereka itu melakukan suatu yang namanya nomaden, pindah dari tempat A ke tempat B ke tempat C dengan tujuan untuk mendapatkan stok makanan untuk peternakan. Jadi ketika stok di tempat A habis, mereka pindah B, itu untuk yang beternak agar dari peternakan tersebut hewannya itu bisa sehat kembali gitu. Nah, untuk dari hasil ternaknya ini susunya bisa diminum, kemudian hewannya bisa dijual sehingga menghasilkan suatu uang pada zamannya, pada saat itu. Kemudian pada masyarakat perkotaan, eh, pada masyarakat perkotaan ini juga mengandalkan peternakan dan juga pertanian. Mereka menggantungkan hidupnya dari mulai mengembala ternaknya sendiri ataupun mengembala ternak orang lain. Sedangkan pada masyarakat yang ada dalam bidang pertanian, itu sumber kehidupan mereka yakni mendiami daerah-daerah yang subur pada waktu itu. Nah, daerah-daerah yang subur ada Yaman, ada Taif, ada Madinah, ada Khaybar dan lainnya. Kemudian mereka mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan itu untuk diniagakan, diperniagakan atau diperjualbelikan. Adapun tempat-tempat perniagaan yang terkenal waktu itu yakni ada yang namanya Ukas, Mijanah atau dan Majas. Itu merupakan pusat perdagangan yang terkenal sejak lama pada zamannya itu, yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Fungsinya yakni sebagai pusat perdagangan. Kemudian sebagai alat transportasi atau mobilisasi pada waktu itu, yakni menggunakan unta. Unta digunakan untuk mengangkut barang, melewati gurun-gurun, itu masih menggunakan kendaraan tradisional yakni unta. Dengan demikian, dengan adanya unta itu bisa memudahkan warga Arab pada waktu itu, bisa mengangkut barang dari lokasi A ke tempat pasar ataupun dari pasar ke rumah. Semuanya saling menguntungkan ketika menggunakan kendaraan Arab daripada kita membawa suatu barang itu sendiri. Jadi unta itu alat untuk transportasi dan memudahkan untuk mengangkut suatu barang ataupun melakukan perjalanan jauh. Mungkin cukup sekian dari video penjelasan ini. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas SKI, pembelajaran SKI di madrasah kelas 7 semester 1.
Untuk itu kurang lebihnya dari saya sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.